Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Belum berubah ya. Kali ini kita take video soal BGN, Badan Gizi Nasional. Setelah kejadian ditangkapnya 3 pimpinan ya 3 pimpinan, 1 kepala 2 wakil kepala ya. Ini luar biasa ini, apalagi melibatkan 2 jenderal purnawirawan bintang 2, polisi dan tentara. Tentu luar biasa. Ini big skandal ya, skandal besar. Nah, jenderal ini Pak berbintang bukan hal yang main-main. Nah, tapi kita nggak mau bahas itu kasusnya. Kita mau bahas tentang penggantinya Nani Esdeang ya, yang naik menjadi kepala BGN setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Judulnya adalah 808 alasan mengapa Nani Esdeang tak pas pimpin BGN. Oke. Ini personal dari kesan saya melihat Bu Nani, terutama di beberapa kesempatan dan forum lewat sosial media. 8 alasan mengapa Nani Esdeang tak pantas pimpin BGN. 1, fast thinking ya. Fast thinking ini berpikir cepat, tapi sebenarnya proses berpikir tanpa berpikir, thinking without thinking. Apa itu? Dia bicara respon dan refleks. Jadi mulut lebih cepat bunyi sebelum proses berpikir di otak berlangsung. Jadi amigdala hijacking. Jadi begitu ada informasi, stimulus informasi langsung respon tanpa melalui proses berpikir yang matang. Ini ciri khas refleks, respons yang berbasis pada refleks, kira-kira reaktif, aksi reaksi. Jadi fast thinking itu mulut lebih cepat bunyi sebelum proses berpikir di otak berlangsung. Kalau kita pakai Daniel Kahneman, ada bukunya Thinking Fast and Slow ya. Ini khas pada orang dengan tipe pemikiran yang cepat, intuitif dan emosional, yang based on amygdala brain atau sistem limbik. Jadi orang-orang ini bagus. Dia lebih tulus, jarang melakukan manipulasi, tapi sangat reaktif dan emosional ya. Fast thinking. Dan untuk agenda panjang dan besar rasanya kurang pas orang-orang begini berada di posisi yang strategis. Kedua, overaktivasi dari sistem emosi. Jadi emotional responsnya terlalu berlebihan. Female brain. Kenapa? Karena dia mengasuh, dia caring, dia nurturing, bukan nurturing. Jadi Nani terlalu keibuan banget. Sosok ibu yang terlalu aktif dan reaktif, sehingga keputusan dan komunikasinya lebih didasarkan pada emosi yang khas seorang ibu daripada analisis rasional dengan menggunakan data ya. Jadi kalau kita lihat tampilan-tampilan Bu Nani di ruang publik ini sangat reaktif dan emosional ya. Sangat reaktif dan emosional. Ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa situasinya aman.
Padahal sebenarnya tidak aman. Oke. Yang ketiga, memang tipe-tipe orang yang punya trait begini, fast thinking, baru overaktivasi dari sistem emosi yang terlalu berlebihan, itu lemahnya novelty seeking behavior. Apa itu novelty seeking behavior? Minat menjadi peneliti, meneliti sesuatu secara dalam, detail dan telaten. Susah. Orang-orang tipologi ini nggak bisa berpikir yang dalam, riset yang panjang, membangun sesuatu yang sifatnya jangka panjang. No. Orang-orang tipe ini dia berpikir di sini hari ini jangka pendek. Buruk bukan, tapi untuk posisi kepala BGN kurang pas, ya. Jadi ini kita lihat dari mana? Dari akrobat panggung di depan kamera dan teater drama sidak menyidak di dapur SPG yang selalu dipertontonkan oleh Nani. Terlihat betul kalau dorongan untuk inovasi, find new solution, something new, eksplorasi based on data, ya, eksperimen, bikin pilot project, ya, itu lemah sekali. Jadi lebih sibuk, orang-orang tipologi ini lebih sibuk dengan reaksi emosional dan kontrol yang berulang ketimbang ada terobosan nyata untuk perbaikan gizi. Jadi gini, membangun otak dan gizi mental anak bangsa ini bukan pekerjaan 1 hari 2 hari. Ini long lasting, butuh diseriusi, butuh ditelateni, butuh ditekuni, butuh dicintai, butuh diendoni kira-kira. Nah, dan ini bukan style Nani SDM, ya. Different, very different. Nah, yang keempat, terlalu banyak air mata. Nah, ini dia. Ada berapa momen di mana sampai nangis-nangis di depan kamera. Wah, itu fatal bagi seorang pejabat publik. Nggak bisa. Itu nggak bisa banget tuh, ya. Terlalu reaktif, responsif dan emosional is not. Nggak bisa. Sebagai seorang kepala itu nggak bisa. Nah, kedua, bias impulsif. Orang impulsif ini nggak bisa menunda. Pokoknya apa yang diinginkan harus segera ada di depan mata. Nah, itu yang kurang pas, ya. Impulsivity ini kurang pas. Orang banyak impulsif, tapi mereka bisa mengendalikan impulsivitasnya. Nah, di Ibu Nani saya nggak lihat itu, kalau dia bisa mengendalikan impulsivitasnya. I don't see that. Ini tipologi yang pola-pola orang begini langsung jebret tanpa mikir panjang. Tembak dulu baru dilihat. Apa ini? Nah, ya. Untuk badan strategis BGN, tipologi tembak dulu baru dilihat itu nggak bisa. Sebelum tembak harus didetailkan dulu, gitu loh. Keenam, obsesif kompulsif. Ini tergambar dari sering melakukan sidak menyidak. Obsesif kompulsif itu tipe untuk mencari-cari celah, mencari-cari yang kotor meskipun sudah bersih. Dan itu orang yang dunia mentalnya terikat, itu sudah binding, yang susah lepas. Jadi membersihkan yang sudah bersih, jadi nggak pindah-pindah, nggak bisa move on, kira-kira gitu loh. Susah untuk move on ke agenda yang lain sebelum agenda yang satu beres, gitu. Ini bisa kita lihat dari berapa kali turun sidak menyidak, ya. Nah, menginterogasi dan lain sebagainya, mencari-cari yang salah di situ, itu orang biasanya obsesi kompulsif. Kedua, mental cari muka. Selamat sendiri, ya, dari ada 4 pimpinan kan, 1 kepala, 3 wakil kepala, 3 diangkut, 1 enggak.
Nah, ini hanya bisa kejadian pada orang yang main aman sendiri karena mau cari muka ke sesuatu yang lebih besar, ya. Yang kedelapan, tak cukup dengan niat baik saja. Oke, kita percaya mungkin Bu Nani punya niat baik, tapi dia nggak punya kompetensi di bidang ini, nggak bisa. Ini harus orang yang punya kompetensi. Kenapa kompeten? Karena back mind-nya, knowledge-nya. Yang lain silahkanlah, tapi kepala dia minimal harus punya knowledge how to build. Kita punya otak daripada generasi anak bangsa. Apa yang harus kita bangun? Apa yang prioritas? Mana yang mau didahulukan? Mana jalan yang bisa ditawar? Mana yang nggak bisa ditawar? Itu butuh kompetensi. Nah, dan background Nani Esdeang nggak ada warna itu, ya. Jadi empati yang tinggi, niat baik, tapi begitu ada 7 variabel di atas, jadinya nggak pas, ya. Jadi seorang kepala itu dia harus seorang teknokrat yang punya kompetensi, dia harus tenang, harus detail, harus dalam, objektif, based on evidence, ya. Kolaboratif, bisa bekerja sama, nggak bisa one man show, no, cannot, nggak bisa, ya. Bekerja dalam sunyi nih, kalau mau bangun generasi, kalau mau bangun otak lewat nutrisi, butuh orang yang bisa bekerja dalam sunyi, yang nggak haus sorotan kamera, atraktif, teater, drama, dan lain sebagainya. Sorry, ini bukan penghakiman, ini penilaian, ya. Penilaian yang kalau ini tetap dipertahankan, saya nggak melihat ada umur yang panjang di BGN. Demikian, saya nggak mau menyimpulkan. Saya Dr. Fikri, saya undur diri. Salam.